Indonesia memiliki sistem hukum yang unik, di mana 3 sistem hukum utama saling berinteraksi. Ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Mari kita bahas satu persatu mengenai ketiga sistem hukum tersebut. Yang pertama adalah hukum nasional. Hukum nasional merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Hukum ini dibuat oleh lembaga negara yang berwenang dan berlaku secara umum bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang agama, suku, ataupun golongan. Yang menjadi sumber dari hukum nasional adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai hukum tertinggi, kemudian berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Hukum nasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat umum. Artinya, hukum nasional berlaku untuk semua warga negara dan seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, tertulis. Hukum nasional terdapat dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang tertulis. Yang ketiga, dinamis. Selalu berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang menjadi contoh dari hukum nasional adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, kemudian adalah Undang-Undang Lalu Lintas dan undang-undang lainnya. Hukum Islam atau syariat Islam adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Hukum Islam juga disebut sebagai pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia seperti ibadah, muamalah, dan hubungan dengan sesama manusia. Sistem hukum Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam penerapannya, hukum Islam berlaku terutama dalam bidang keluarga, waris, dan hukum pidana bagi umat Islam di Indonesia. Ciri-ciri hukum Islam yang pertama bersifat agama, artinya hukum Islam berakar dari ajaran agama Islam. Yang kedua, tidak tertulis dan tertulis, yang artinya sebagian besar hukum Islam tidak tertulis, namun sebagian lainnya telah dikodifikasi dalam undang-undang. Yang ketiga, fleksibilitas, artinya dapat diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Contohnya adalah hukum waris Islam, hukum perkawinan Islam, hukum pidana Islam yang di dalamnya terkandung seperti peraturan tentang zina dan minum-minuman keras. Yang ketiga adalah hukum adat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang tidak tertulis dan tumbuh serta berkembang dalam masyarakat. Hukum adat bersumber dari adat istiadat, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat berlaku dalam masyarakat adat dan mengatur berbagai aspek kehidupan seperti tanah, keluarga, dan hukum pidana. Ciri-ciri hukum adat yang pertama tidak tertulis, artinya hukum adat diteruskan secara lisan dari generasi ke generasi. Yang kedua, bersifat lokal, artinya hukum adat yang terdapat di suatu daerah dengan daerah lain memiliki perbedaan. Yang ketiga, dinamis, artinya hukum adat dapat berubah seiring dengan perubahan zaman namun tetap berakar pada nilai-nilai tradisional. Contoh hukum adat adalah seperti hukum adat tanah ulayat di Minangkabau, hukum adat tentang warisan dalam masyarakat Batak, hukum adat tentang penyelesaian sengketa di masyarakat Papua, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan dari ketiga hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum nasional merupakan hukum negara yang berlaku secara umum dan mengikat seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas dan berlaku bagi agama Islam. Dan hukum adat merupakan hukum lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di suatu daerah tertentu.